adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu, kita bertemu lagi dalam ibadah online kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, siapkan Alkitabnya, siapkan juga persembahannya. Kita akan mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, buat pagi yang cerah ini. Inilah kami kali pertama ya Tuhan Yesus, memulai ibadah kami selama di masa pandemi COVID-19 ini. Kami akan memulai ibadah kami daring ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir, berkati kami, berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Ketuk hatinya Tuhan supaya ikut beribadah walaupun kami ibadahnya di rumah. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga hadir. Kuasa Tuhan yang memberkati kami. Berkati kami Tuhan. Beri berkat rezeki, kesehatan, umur dan panjang. Rezeki yang melimpah buat kami. Terlebih buat adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita bernyanyi Goklas Niroha Doa Udingolukon dari buku ND nomor 754. Goklas Niroha Doa Udingolukon, Tokong Dingolukon, mau liate Goklas Niroha, maringan holong di Tuhan dia. Mau liate Goklas Niroha, maringan holong di Tuhan dia. Sekali lagi, Goklas Niroha Goklas Niroha Doa Udingolukon, Tokong Dingolukon, mau liate Goklas Niroha, maringan holong di Tuhan dia. Mau liate Goklas Niroha, maringan holong di Tuhan dia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa. Adik-adik kakak undang untuk berdiri buat gerakannya di rumah ya. Kita lakukan ini dengan semangat. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh 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 oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh 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 oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh 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 oh,
Marilah kita dengarkan hukum Taurat Allah yang pada minggu ini diambil dari titah pertama hingga titah keempat. Demikian hukum Taurat Allah. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Adik-adik berdiri, dibuat gerakannya ya. Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, berbuah, sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca epistel kita, yang dalam minggu ini, epistel kita diambil dari firman Tuhan dari Yosua pasal 24 ayat 15. Adik-adik sekalian, ini tolong dihafal ya, karena mulai minggu depan kita coba akan membacanya bersama-sama dengan bentuk hafalan. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami pada saat ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi untuk pengakuan iman rasuli. Kita bernyanyi kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus. Kita buat gerakannya ya, Dik. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Pengumuman buat adik-adik sekolah minggu untuk minggu yang akan datang di tanggal 14 Februari 2021 kita masih tetap beribadah di rumah secara online, dan kakak harap semua adik-adik like dan subscribe channel YouTube kita supaya semuanya bisa melaksanakannya. Dan yang kedua, adik-adik di rumah yang beribadah, kakak harap semuanya mengumpulkan persembahan, dan persembahannya dititipkan sama orang tua supaya orang tua membawanya ke gereja. Terima kasih. Kita lanjutkan ibadah kita dengan kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Dison adong huboan Tuhan. Weni ngoluku nasotardognian sadiyama hargana Tuhan molos daini rajuman sude dengan basah jalma Tuhan sailas marohab. Sekali lagi Dison adong huboan Tuhan parbueni ngoluku nasotardognian sadiyama hargana Tuhan Walau ini rajuman sudah dengan basah jalma Tuhan salas maroha. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibel Pro. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik semua.
kita beribadah di minggu pagi ini harus tetap dengan penuh sukacita, walaupun ini adalah kali pertama kita melakukan ibadah online dari rumah. Inang harap walaupun kita ibadah di rumah, tapi tetap harus penuh dengan sukacita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan Allah, di minggu yang Engkau kuduskan ini, kami datang untuk menyembah Engkau melalui ibadah kami. Biarlah Tuhan, Ia mencurahkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukan firman yang akan kami dengar di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi buat adik-adik sekolah minggu, kita buka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan untuk minggu ini dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal yang 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Kita sama-sama membacanya ya. Demikianlah firman Tuhan, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawab itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Aku akan kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada berapa hukum Taurat? Ada berapa? Ada 10. Nah, pembagian hukum Taurat ada 2 dari yang 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan. Yang hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat adalah cinta rasa kasih kita kepada Tuhan Allah.
Lalu hukum Taurat yang kelima sampai hukum Taurat yang ke-10 adalah cinta kasih manusia kepada sesama manusia. Nah, jadi bahasa sederhananya yang mau digambarkan dari hukum Taurat, baik hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang ke-10 berbicara tentang kasih, atau dalam bahasa Batak dikatakan holong, ya. Nah, di sini dikatakan ada seorang ahli Taurat, ya. Ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus. Dia bertanya seperti ini, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya menerima hidup yang kekal?" Ya, itu pertanyaan yang bagus, ya kan? Pertanyaan yang bagus dia tanyakan kepada Yesus. Lalu Yesus menjawabnya, apa yang kamu baca di hukum Taurat? Dikatakan di ayat 27, dan inilah yang menjadi kuncinya. Di ayat 27 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang harus dilakukan supaya menerima hidup kekal sesuai dengan pertanyaannya tadi. Nah, yang pertama mau kita lihat, kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang keempat. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Ya kan? Kasihilah Allahmu dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, pikiranmu, katanya. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Coba siapa yang tahu? Ya, cara mengasihi Tuhan dengan beribadah, ya kan? Beribadah dengan sikap yang baik, berdoa juga dengan sikap yang baik, lalu mendengarkan firman Tuhan juga harus dengan sikap yang baik. Itulah cara kita mencintai, mengasihi Tuhan Allah. Ya kan? Nah, lalu datang lagi seorang yang tadi bertanya tadi. Ya, oke. Mengasihi Tuhan. Oke, sudah tahu jawabannya. Sudah tahu apa yang harus dilakukan, kan begitu. Lalu dia bertanya lagi, lalu bagaimana caranya? Apa yang dimaksud dengan sesama kami manusia? Nah, di pertanyaan tadi Tuhan Yesus menjawabnya seperti ini. Dia bercerita seperti ini. Ada seorang yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Jericho, ya kan? Dari Yerusalem menuju ke Jericho. Lalu di tengah jalan terjadi sesuatu hal kepadanya. Ya, dia dirampok oleh penyamun-penyamun. Harta bendanya diambil, barang-barangnya diambil. Bahkan dikatakan di sini, dia bukan hanya barang-barangnya yang diambil loh. Ya adik-adik ya, bukan hanya barang-barangnya yang diambil, tapi apanya? Dia dipukuli. Barang-barangnya habis. Ya, barang-barangnya habis, harta bendanya habis yang dia bawa, yang dia pakai pada saat itu, dan dia juga dipukuli. Ya, dia juga dipukuli. Nah, lalu pada saat terjadi hal itu, datang orang yang pertama. Orang yang pertama ngeliat, cuma lihat doang. Cuma ngeliat aja, udah dia lewat. Lalu datang orang yang kedua. Orang yang kedua juga, bagaimana reaksinya, bagaimana responnya? Dia nggak lihat, dia lihat orang yang terluka tadi. Dia lihat orang yang terluka tadi, yang barang-barangnya habis tadi, dia lihat. Lalu bagaimana responnya? Dia juga tidak berbuat apa-apa. Dia paling cuma ngomong gini, ih kasihan ya, udah gitu doang, udah pergi. Lalu datang orang yang ketiga. Lalu orang yang ketiga ini siapa? Dikatakan di situ dia adalah seorang Samaria. Bagaimana responnya? Bagaimana tindakannya pada saat dia melihat ada orang terluka tadi? Nah, pada saat dia melihat orang terluka tadi, dia menolongnya. Dia tolong orang yang terluka tadi, dia bersihkan luka-lukanya, dikasih minum, ya kan? Bahkan
Orang yang luka tadi dibawa ke penginapan. Lalu datangnya orang Samaria tadi berkata kepada sang pemilik penginapan, dia berikan uang, kalau ada yang butuh, ini pakai uangnya, kalau kurang saya datang kembali lagi untuk memberikan lagi uangnya. Nah, pertanyaannya tadi, siapakah sesama manusia tadi? Dikatakan di ayat 37, jawabnya orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Itulah. Nah, jadi intinya adik-adik di sini melalui nas firman Tuhan kita adalah kita harus mengasihi Allah dan juga kita harus mengasihi sesama. Siapa sesama ini? Cukupkah hanya kita mengasihi bapak mama kita? Ternyata tidak. Adik kakak kita, abang kita? Ternyata tidak. Tapi dikatakan sesama manusia berarti semuanya. Semuanya harus kita kasihi. Ya, semuanya harus kita kasih. Semuanya harus kita cintai. Topik minggu kita berkata Allah kekuatan kita. Ya, topik minggu di minggu tanggal 7 Februari ini dikatakan Allah kekuatan kita. Apa yang menjadi kekuatan kita? Kasih Allah. Apa yang menjadi kekuatan kita? Kasih Allah yang memampukan kita untuk mengasihi Allah dan kasih Allah lah yang memampukan kita untuk juga mengasihi sesama manusia. Dan karena itu adik-adik, kalau menolong orang jangan pandang-pandang siapa dia. Siapapun orangnya, bagaimanapun dia, harus ditolong, harus dibantu. Untuk orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan, harus ditolong, harus dibantu. Karena itu adalah wujud cinta kasih kita kepada Allah dengan kita mampu mengasihi sesama manusia. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, ingat firman Tuhan buat kita di minggu ini menjadikan kita anak-anak sekolah minggu yang hidup di dalam kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Itu adalah pewujudan dari hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada kita yang harus kita lakukan. Amin, kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan Allah, kami boleh beribadah memuliakan nama Tuhan. Dan ini adalah kali pertama kami melakukan ibadah di tengah-tengah gerejamu pelayanan sekolah minggu. Biarlah Tuhan melalui pelayanan kami, ibadah kami pada saat ini, walaupun dengan segala keterbatasan, dengan segala keadaan, kami tidak boleh dapat beribadah di gerejamu karena situasi pandemi sekarang, tapi semuanya itu tidak mengurangi sukacita kami. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak sekolah minggu yang hidup dalam kasih, mengasihi Engkau Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akhiri ibadah kita bernyanyi, Yesus menginginkan daku. Kita akan tutup ibadah kita minggu ini, kita bernyanyi, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baru.
Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ison adong uboan Tuhan, parbueni ngoluku naso tardok nian, sadiama argana Tuhan, molosai ni rajuman sude dengan basa. Jaluma Tuhan, salas marohan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.